Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada di dalam ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitas. Kita bersyukur atas terlaksananya Sinode ke-47 GKPB. Bersama keluarga di rumah masing-masing, mari kita berbakti dengan setulus hati dan sebulat rasa syukur. Kita memuji Tuhan Allah kita, dan saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari kita buka Kidung Jemaat 13 ayat 1 sampai dengan 3. Allah Bapa Tuhan. Kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Dalam dunia ini mati tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Saudaraku, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan sampaikanlah pengakuanmu bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada saudara juga. Saudara dipersilakan duduk. Saudaraku, teks yang membimbing, teks yang menyertai, teks Alkitab yang menuntun ibadah kita di pagi ini, hari ini, Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, dituliskan kepada kita. Saya membacakannya. Setiap orang yang padanya diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, pertanyaan kepada kita, berapa banyak berkat yang kita terima dari Allah? Adakah di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya? Tidak. Karena terlalu banyak berkat yang Allah curahkan kepada kita. Ingat bahwa Allah juga meminta agar kita menghargai berkat itu. Caranya kita ikut dalam pelayanan. Hal ini akan kita bahas lebih jauh dalam khotbah hari ini, ketika Allah memilih Nabi Yeremia untuk menyuarakan suara kenabian. Saudara, kita aminkan introitus kita dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan betapa banyaknya.
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewaan rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah menjadi milikku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan ibadah kita. Dan saya mengundang saudara-saudara untuk membuka Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 9 sampai dengan 12. Kita baca secara litani dan saya yang akan mendahuluinya. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan Dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar, Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Demikianlah Mazmur kita untuk minggu ini. Haleluya. Amin. Saudara, marilah kita merendahkan diri dalam doa. Kita bersyukur karena kita sudah melangsungkan sinode yang ke-47 dan kita menyadari akan keterbatasan kita. Kita mohon ampun. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi Allah pemilik gereja, kepada Kristus kepala gereja dan Roh Kudus yang menuntun gereja, teristimewa gereja Kristen Protestan Bali yang sudah menyelesaikan sidang sinodenya yang ke-47. Bapa, pada kesempatan ini sebagai umat-Mu yang ada di GKPB, yang ada di Jemaat Getsemani, sebagai para pelayan-Mu Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami yang melahirkan salah dan dosa kami. Kami bawa di kaki salib Yesus dan memohon Tuhan ampuni kami. Begitulah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Lagu ini kita aminkan doa syukur dan mohon ampun kita. Kidung Jemaat nomor 183 bait 1 dan bait yang kedua. Sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarkan ke arah cahaya kasih yang mesra.
Bagai belang yang para merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk geram, membuat dosa yang kotor berindah. Di ufuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan berdosa kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Berita anugerah Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang berdosa, kita bersyukur karena Allah masih mendengarkan kita ketika kita memohon ampun daripadanya. Sekarang sebagai hamba Kristus, kami memberitakan bahwa di dalam iman dan percaya kepada penebusan, kita telah diselamatkan, dan penebusan itu hanya ada pada Sang Kristus. Tuhan mengampuni saudara dan mengampuni saya. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri dan kita menyapa satu dengan yang lain. Kita katakan kepada anggota keluarga kita, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Saudaraku, dengan tetap berdiri, dengarkanlah nasihat untuk kita dari Allah. Pengkhotbah 5 ayat 1. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Mari saudara, kita lanjutkan dengan memuji Allah kita, sekaligus kita menyiapkan hati untuk firman di pagi ini. PKJ pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara, disilakan duduk. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita menyiapkan Alkitab agar kita bisa membaca secara bersama-sama. Pada hari ini, Gereja Kristen Protestan di Bali menyiapkan teks dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yeremia, pasal yang pertama. Saudara, Yeremia pasal yang pertama, kita akan baca pada ayat 4 sampai berakhir pada ayat yang ke-10. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyiapkan Alkitab dan juga menyiapkan teks itu. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil saat teduh dan kita berdoa. Ya Allah, setelah kami melewati persidangan sinode yang ke-47, maka kami punya program-program untuk periode yang baru ini, 2020-2024. Program itu berkisar persekutuan, pelayanan, dan juga kesaksian. Program itu harus kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apalagi kami sadar Tuhan telah memberkati GKPB. Tuhan memberikan banyak berkat bagi GKPB. Dan kami adalah GKPB saat ini. Ya Bapa, dalam pelayanan firman ini kami akan belajar bagaimana Allah memanggil, melengkapi, dan menguduskan Nabi Yeremia untuk menyampaikan suara-suara kenabian. Sekarang Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, menerjemahkan teks ini bagi kami, dan kami mendapat pesan-pesan, teguran, dan juga tugas untuk menjadi nabi-nabi dalam konteks kami sekarang. Kami yang ada di gereja yang melayani, Tuhan juga urapi kami untuk menyampaikan firman. Hamba-Mu Engkau layakan. Sekarang kami siap ya Bapa, berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus Guru kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan
melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara, demikian teks bagi kita. Yang disebut berbahagia ialah yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Setelah sidang sinode yang ke-47 Bapak Ibu, maka kita akan melanjutkan tugas kita sebagai gereja. Kita punya 3 tugas gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita kenal istilah suara kenabian. Kita kenal istilah suara kenabian. Orang Kristen diberikan tugas untuk menyampaikan suara kenabian. Apa maksudnya? Paling tidak saudara, yang kita perlu pahami, suara kenabian itu ialah saat di mana Tuhan menempatkan kita, di situ kita menyampaikan sesuatu dengan benar, kita melakukan sesuatu dengan baik, dan kita merancangkan sesuatu dengan tepat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, suara kenabian ialah suatu kondisi di mana Allah mempercayakan umatnya untuk merancangkan sesuatu yang baik, memikirkan sesuatu yang benar, dan melakukan sesuatu yang tepat. Landasannya adalah firman Tuhan. Jadi suara kenabian saudara-saudara bukan hanya persoalan kata-kata, tetapi juga persoalan perbuatan, tindakan. Itu suara kenabian berbeda dengan makna nabi. Nabi itu speakernya Allah. Nabi itu jubirnya Allah, juru bicaranya Allah, atau menyampaikan pesan Allah. Itu makna yang umum tentang suara kenabian. Seluruh kehidupan kita adalah suara kenabian. Saudara, hari ini kita melihat bagaimana Allah memilih Yeremia untuk menjadi nabi. Poin yang pertama saudara-saudara terkait dengan pemilihan Allah kepada siapapun, baik itu nabi, baik itu imam, baik itu rasul, dan lain-lain sebagainya. Yang harus kita pahami adalah yang pertama, Allah lebih mengenal siapa kita. Metaforis yang muncul bahwa sebelum Yeremia dikandung ibu dan sebelum Yeremia dilahirkan ibunya, Allah sudah mengenal. Metafora ini menggambarkan bahwa Allah lebih mengenal Yeremia bahkan daripada Yeremia mengenal dirinya. Jadi poin yang pertama bahwa Allah lebih mengenal siapapun yang Ia pilih. Allah sangat mengenal Yeremia. Yang kedua saudara-saudara, Allah menguduskan mereka. Allah menguduskan kita. Allah menguduskan Yeremia.
Lalu yang ketiga, Allah menetapkan, mengokohkan untuk melegalkan tugas panggilan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada bagian pertama ini saya mau mengingatkan kita bahwa kita juga adalah Yeremia masa kini. Allah mengenal saudara, Allah menguduskan saudara, dan Allah menetapkan saudara. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita, Yeremia, tidak punya yang lebih dari apa yang ada pada kita. Kita tidak pandai, saudara. Kita juga tidak hebat. Kita juga tidak cerdas. Dan tidak yang lain. Hal ini, saudara-saudara, nampak dari kejujuran kepolosan seseorang yang bernama Yeremia yang masih muda. Bahwa aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Bapak Ibu, ini juga baik. Agar kita tidak menjadi sedikit sombong ketika kita bisa melakukan sesuatu hal. Misalnya dalam pelayanan. Kita belajar dari Nabi Yeremia bahwa aku masih muda, aku tidak pandai bicara. Tetapi memang betul, Yeremia masih muda dan ia tidak pandai bicara. Saudara, kita perhatikan sebuah tradisi Israel kuno. Tradisi Israel kuno bahwa yang pantas untuk memangku jabatan, katakanlah nabi, imam, itu lebih banyak dipercayakan kepada orang-orang yang tua, usianya yang tua. Tidak seperti usia Nabi Yeremia. Karena itu memang sebagai orang yang hidup dalam suatu konteks, Yeremia sadar, aku tidak layak karena aku muda. Karena tradisi. Demikian. Apalagi soal keagamaan spiritual tidak dipercayakan kepada mereka yang masih muda. Kita lewat, saudara, poin yang berikut. Kita belajar dari Nabi Yeremia, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dia punya modal berani untuk apa? Berani untuk berserah. Nabi Yeremia siap memikul tanggung jawab jika Allah mempercayakan itu. Nabi Yeremia fokus pada tujuan Tuhan Allah atas dia. Ini 3 hal yang kita pelajari saat ini. Saya ulangi, modal yang ada pada Nabi Yeremia. Dia berani untuk apa? Berani untuk berserah kepada Allah. Berani untuk memikul tanggung jawab. Dan fokus pada tujuan Tuhan atasnya. Apalagi sebagai seorang nabi. Dari bibirnya bisa mengeluarkan berkat, tetapi juga bisa mengeluarkan kutuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan mempercayakan kita juga sebagai nabi seperti Yeremia. Karena itu berani untuk berserah kepada Dia, siap dan jangan menolak tanggung jawab, fokus pada tujuan Tuhan. Introitus mau mengingatkan kita. Banyak diberi, saudara-saudara, banyak dituntut. Apakah Allah adalah tipe bisnismen yang memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan? Pada bagian ini, saudara, ya. Pada teks ini jelas
Allah memberikan, Allah juga menuntut. Tetapi saudara, mari kita perhatikan apa tuntutan Allah atas kita. Apakah Allah sudah memberikan kita banyak uang, lalu Allah meminta uang juga itu dari kita? Pada sisi persembahan syukur bisa ya, tetapi Allah tidak minta itu. Yang Allah minta seperti yang Ia minta dari Yeremia adalah menyampaikan suara-suara kenabian. Berkatalah benar dan tidak berbohong. Jika itu ya, katakan ya, bukan tidak. Kepada Bapak Ibu dan saya merefleksikan hal ini. Yang pertama, bagi kita yang diberikan umur panjang, Tuhan bertanya, untuk apa umur panjang itu? Bagi kita yang diberikan kesempatan untuk berumah tangga, Allah bertanya, untuk apa kamu berumah tangga? Bagi kita yang diberikan wewenang untuk memimpin, Allah bertanya, untuk apa kamu memimpin? Bagi kita yang diberikan identitas sebagai anak-anak Tuhan, untuk apa kamu menjadi anak Tuhan? Dan bagi kita yang telah diselamatkan, untuk apa keselamatan itu ada padamu? Mari saudara, kita mengisi hidup kita dengan suara-suara kenabian. Mulut kita memberkati, tangan kita menolong, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita masuk saat teduh. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita melakukan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama ada dalam doa syafaat. Saatnya kita saling mendoakan. Ini menjadi penting bagi kita. Apalagi kita akan melanjutkan periode pelayanan kita, baik di tingkat jemaat wilayah maupun di tingkat sinode kita, periode 2020-2024. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik gereja, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau menyerahkan langkah kami untuk memasuki periode pelayanan GKPB di tahun 2020-2024 setelah kami melakukan sidang sinode yang ke-47. Bapa, kami serahkan hamba-hambamu yang terpilih dalam persidangan itu, baik majelis sinode harian, majelis sinode, majelis pertimbangan maupun badan
pemeriksa perbendaharaan. Kami juga serahkan para pendeta yang akan dipercayakan di departemen, di bidang, dan di jemaat-jemaat serta BPI. Tuhan, para majelis jemaat, para diaken, para penginjil, para penatua yang ada di semua jemaat BPI, Tuhan memberkati. Para pelayan di kategorial, di panitia, di tim-tim, Tuhan sertai mereka dalam pelayanan. Teristimewa pelayanan kami di Jemaat Getsemani Sedakarya. Kami yang melayani dalam ibadah minggu ini, Tuhan, Engkau memberkati usaha kami. Tuhan memberkati pekerjaan tanggung jawab kami. Tuhan memberkati pelayanan kami, Bapa. Ya Allah, kami bawa pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan, ya Bapa, situasi COVID yang belum selesai yang harus kami alami. Kami serahkan saudara-saudara kami yang positif, Tuhan. Tuhan, sembuhkan mereka. Keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggal pergi orang-orang yang mereka cintai karena COVID. Para dokter, para medis mereka yang ada di garda terdepan menghadapi pasien-pasien COVID. Masalah-masalah yang lain. Ya Bapa di surga, kami serahkan jemaat-Mu, Jemaat Getsemani, dalam pekan ini, dalam minggu ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Pendidikan masa depan, Tuhan memberkati anak-anak kami. Ya Bapa yang baik, dalam pelayanan di jemaat ini, Tuhan, kami membutuhkan dukungan-dukungan dari jemaat, apapun bentuk itu. Tanpa dukungan itu pelayanan ini tidak akan maksimal. Tuhan memberkati setiap talenta, Tuhan memberkati setiap karunia yang ada pada kami mempergunakannya, Bapa. Kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang pada minggu ini Tuhan berikan ulang tahun usia kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang boleh melewati masa-masa sulit. Kami bersyukur dan berterima kasih dengan saudara-saudara kami yang menerima banyak rezeki, khususnya berkat jasmani dan juga berkat rohani lainnya. Bapa, sertailah jemaat-Mu dalam perjalanan di minggu ini. Jemaat Getsemani yang ada di luar Bali, jemaat Getsemani yang ada di luar Indonesia, di luar negeri, Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi kami. Tetangga, masyarakat, pemerintah yang ada di desa Sedakarya, Tuhan memberkati. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh politik, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar syafaat kami. Kami akhiri syafaat ini dengan berdoa seperti yang Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik dalam ucapan syukur ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, sebagai ayat pembimbing yaitu Pengkhotbah 5 ayat 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Sebagai respon, dan mari kita iringi persembahan ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 314 ayat 1 dan 2. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupku,
Puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Pujikanlah sama suringan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu. Sungguh Dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu. Sorak-sorai yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk membawa persembahan ini. Ya Bapa sumber segala berkat, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu lewat GKPB di Jemaat Getsemani. Terimalah semua rasa syukur ini dan berkatilah usaha dan kerja kami. Dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Dan masih tetap berdiri saudara-saudara, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 182 ayat 1 dan 2, Ku utus kau. Mengabdi tanpa pamrih, beraya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Saudara, Bapa mengutus kita, marilah kita pergi menjadi saksi, menyampaikan suara kenabian. Untuk itulah arahkanlah hati dan hidup saudara, terimalah berkat-Nya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 180. Kita nyanyikan bait 1 saja. Kasih Tuhan mengiringimu. bangsa
Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, disilakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama sebagai majelis, sebagai jemaat, kita berterima kasih kepada Bapak Ibu majelis yang melayani. Kita berterima kasih kepada Bapak Yoses yang melayani kita. Tuhan telah memberikan karunia talenta untuk hamba-Nya dan beliau terus mendampingi kita. Terima kasih untuk bapak-bapak yang menjadi pemandu pujian dan panitia Hari Raya Gerejawi. Thank you, Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih kepada PWDK, ibu-ibu yang terus menyiapkan makan malam untuk kami yang melakukan rekaman ibadah-ibadah. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang terkasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih beribadah secara online. Kita masih ada di rumah masing-masing. Kiranya kita tetap penuh sukacita. Kepada anak-anak, tetaplah mengikuti pendidikan secara online. Kepada saudara-saudara yang bekerja, yang sudah boleh ke tempat masing-masing, Tuhan menyertai perjalanan saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mendukung salah satu program kita yang cukup urgen, yaitu pengadaan komputer. Kami berterima kasih kepada beberapa saudara yang telah berbagi berkat untuk mendukung program peremajaan komputer. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.